yang kedua itu adalah jenis jebakan ketika lu investasi di properti, aset. Khususnya ya properti real estate dengan aset yang memiliki hutang sangat besar. Nah ini banyak nih jebakan nih. Karena banyak orang kira ya ketika dia investasi di properti dikira aman. Padahal enggak. Ketika lu beli properti, mayoritas orang beli properti itu pasti pakai utang. Kalau utang berarti ada cicilan. Dan ketika terjadi resesi apa yang terjadi? Inilah bom waktu guys, karena lu tetap bayar hutang. Contoh, banyak orang udah punya satu rumah, tiba-tiba beli lagi rumah kedua, ketiga buat investasi nih mindset dia, namanya beli properti kan aset dikira aman. Banyak yang lakukan itu, banyak. Bukan cuma rumah, banyak juga orang beli apartemen, investasi apartemen tuh ada yang sampai di Singapura, teman-teman kita banyak yang invest di Dubai. Harapannya apa? Mereka bisa menyewakan itu dengan harga yang tinggi. Bisa, iya, for now. Tapi ternyata mau lu rumah, apartemen, ruko, sifatnya menjadi spekulatif ketika terjadi resesi guys. Kenapa ini bahaya? Lu bayangkan ya ketika terjadi resesi, udah pasti nih demand menurun, sewa menurun, permintaan makin lesu. Tetapi bunga bank justru bisa tambah tinggi. Dan ketika semua itu terjadi, udah permintaan berkurang, harga sewa menurun, bunga malah tambah tinggi. Apa yang terjadi dengan cicilan lu? Cicilan lu tetap jalan. Ini pahit banget ini, ngeri banget. Dan gue udah saksikan begitu banyak ya orang-orang yang ya investasi apartemen gila-gilaan apalagi sekitar tahun 2000-an. Mereka menikmati cuan yang luar biasa, happy banget. Tapi ternyata kalau lihat sekarang orang-orang yang pada pegang apartemen itu ya sedih. Kenapa ya? Sama seperti di Amerika Serikat terjadi krisis di tahun 2008, krisis properti, subprime mortgage, apa yang terjadi? Banyak orang bunuh diri karena banyak orang bangkrut, kehilangan asetnya. Dia beli apartemen itu dulu harganya 2 miliar, sekarang boro-boro 2 miliar. Dia jual 1 M aja belum tentu ada yang mau beli. Itu realitanya. Dan lu harus hati-hati soal aset, khususnya properti ya. Karena gue udah lihat begitu banyak pengusaha, konglomerat, orang-orang kaya lah, yang jatuh bukan karena miskin, tapi karena over leverage. Over leverage artinya apa? Lu beli sesuatu pakai margin, lu beli sesuatu pakai hutang, lu beli sesuatu bukan dengan duit lu sendiri, tapi lu beli pakai leverage, pakai duit orang lain. Dan ini yang harusnya lu lakukan. Pertama, karena resesi udah pasti akan terjadi. Gua rasa sekitar 3-5 tahun lagi akan terjadi. Dan dari sekarang lu udah mulai harus menghindari leverage yang berlebihan. Stop over leveraging. Jangan lakukan itu. Pun kalau lu lakukan itu, lu harus tahu, lu harus exit 2-3 tahun ke depan. Ingat yang gua ajarin hari ini, lu akan catat dan lu akan rugi kalau lu tidak simpan ilmunya. Yang kedua, lu harus gerak nih. Lu punya waktu 2 tahun buat lunasi cicilan lu. Terutama yang bunga-bunganya tinggi. Oh, lu mau cicilan mobil kayak, apartemen lu di Dubai kayak, atau lu punya cicilan ruko kayak, segera lunasin tuh. Lu cuma punya nyawa 2 tahun nih. Dengar kata gua. Segera lunasi, jangan lu over leverage. Dan lu kalaupun terpaksa pegang properti, terpaksa lu punya aset, ingat, fokus di properti yang cash flow-nya positif, alias di properti yang memiliki income generating asset. Jadi aset-aset properti yang bisa menghasilkan steady income buat lu. Contoh misalkan lu beli hotel, kita lagi ada rencana nih ambil hotel nih. Kenapa? Karena gue udah melihat kita bakal untung gede di situ, kita bakal profit di situ, kita bakal punya penghasilan yang stabil di situ. Ya, karena gue udah punya pengalaman juga mengelola ribuan hotel di Indonesia. Dan kenapa lu harus fokus di properti yang memiliki cash flow positif, bukan di capital gain, karena itu sifatnya spekulatif. Oh, dia bakal naik 300%, 500%, oke, good for you. Tapi anyway guys, resesi ada di depan mata. Tidak sekarang, tidak tahun depan, tapi gue udah bilang sama lu, 3-5 tahun lagi akan terjadi resesi. Bukan karena salah Indonesia, no, karena ekonomi global yang memang gak baik-baik saja. Dan lu artinya harus fokus investasi di aset atau properti yang sifatnya bukan memberikan lu spekulasi income dalam bentuk capital gain, itu spekulatif, tapi punya potensi memberikan cash flow secara stabil, positif. Ini beda ya, ingat lu. Ada orang investasi aset, mau tanah, mau properti, mau kawasan industri dengan mindset nanti untung 5 kali lipat capital gain.